bilang ke ibunya yakin jangan kayak gini. Jadi jangan pakai ujung-ujung, tapi kalian pakai ini pakai telapak ini. Seret. Ibu maaf ya, saya periksa dulu. Ini lihat TFU-nya berapa? Oh, TFU-nya di sini. Terus langsung ambil metode, langsung sini. Ini tahan, ditarik sini berapa? Gitu. Kalau udah, ini kan di atas sifisis kan, ya periksanya udah lepas. Taruh, terus kita langsung pindah sini. Jadi jangan ini jangan lepas. Dari sini tetap ke sini tuh ke sini. Biar apa? Biar ibunya nyaman. Gitu ke sini. Digoyangin. Set. Goyangin sambil kalian raba. Jadi kayak kita mijitin ibunya itu loh, mijitin perutnya. Karena kalau kalian ngambang, ibunya bakal geli. Gitu. Karena ini pantun dia nggak bisa protes. Karena jadi lihat, oh ternyata dibuka nih. Oke, buka. Terus habis itu kalau misalnya dibuka, kira-kira putu masinnya di mana? Oh, kayaknya di sini begini gitu ya. Terus setelah itu kita ke Leopold 4 buat menentukan presentasi jadinya apa. Sebenarnya kita bisa nyontek dari tadi Leopold 1. Kan kita udah pegang dua-duanya. Udah kelihatan nih raba. Terus nanti kalau Leopold 4 itu kita buat menentukan apakah kepalanya udah masuk PAP atau belum kan, dengan cara menggoyangkan. Jadi kita harus yakin ini harus ditekan terus kita goyangkan. Kalau misalkan masih goyang berarti dia belum masuk. Kalau misalkan dia udah nggak bisa goyang nih berarti dia udah masuk. Gitu ya teman-teman. Oke, clear? Oke. Terus lanjut Mbak, tadi habis TFU apa ya? Terus kita pemeriksaan lama. Biasanya kalau ibu udah mau pakas, dia itu 3-4 kali. Di pakesan sebenarnya teman-teman itu ada his, ya. Itu makanya ada frekuensi, ada 1 sampai 5. 1 sampai 5 kali. Biasanya kalau dalam persalinan itu 3-4 tuh dia udah mulai pembukaan. Nanti kalau misalnya udah mulai dekat baru nyampe 5. Gitu. Nah, terus kan itu ada berapa lama? Ada berapa lama aja tuh? Ada kurang dari 20 detik. Yang kurang dari 20 bisa dilihat? Kurang dari 20, ada yang 20 sampai 40, ada yang 40 detik. Jadi dalam 10 menit dilihat berapa kali ya dia kontraksi. Kontraksi itu dilihatnya dari kencang. Ibunya merasa kencang dan kesakitan, itu berarti his, beneran his. Kalau his palsu ibunya masih biasa aja, masih santai hahaha. Pas kita pencet itu masih bisa kembali nih, perutnya kayak gini. Kayak gini. Kalau dia his tuh dia kayak gini. Ditekan tuh sama kalian enggak, dia enggak kembali. Pas ditekan tuh bener-bener dia nggak ikutin tangan kita, tapi kayak gini. Nih, ini baru his palsu. Ini his kencang. Gitu. Ya, bayang sampai sini? Kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Terus setelah pemeriksaan his selesai, dilakukan 10 menit. 10 menitnya berapa kali kalau his? Selanjutnya kita periksa apa? Ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Apakah ada pembengkakan atau tidak? Cara lihatnya gimana sih? Ibu coba saya pinjam jari-jarinya, kakinya nggak bengkak kayak Bu ya. Lanjut. Apa enggak? Pemeriksaan vaginal. Nah, pemeriksaan VT atau vaginal touch, ada yang pernah VT? Nah, ya ada yang udah pernah, ada yang belum ya. Nanti kalian bakal ngerasain sensasinya. Ini saya free memory ya, pakai handscoon ya teman-teman. Ceritanya pakai handscoon. Saya udah di tangan, saya pakai handscoon. Ibu saya cek VT dulu ya. Kalau misalkan di checklist itu kalau VT gimana teman-teman? Kita harus apa dulu sebelum VT? Lupa hygiene itu harus kita pakai. Jadi kalau kita mau VT kita harus bawa 2 peralatan ini. Gitu. Sama kita udah pakai handscoon. Nah, sebelum kita pakai handscoon baru 1 doang. Yang ini buat bawa alat. Ya. Ini buat membuka. Terus habis itu kita baru pakai handscoon satunya. Baru kita ini pakai handscoon ya ceritanya ya. Pakai handscoon kita vulva hygiene. Ibu maaf ya, kita mantep insert. Terus ini buka labia mayor, labia minornya. Terus kita masukin set. Ibu maaf ya, saya masukkan tangan saya ya. Cara masukannya kita masukin pelan-pelan. Terus jadi kita masukin jari tengah dulu. Jari tengah kita masukin. Teman-teman udah belajar kan VT? Belum. Kayak belum masuk VT? Belum. Oh ya, jadi kita masukin VT, kita buka. Ibu ini udah masuk ya data subjektifnya ya, gitu. Ini kita masukin. Oh ibu pembukaan berapa ini? Jadi pembukaan itu ini pembukaan 1. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tuh udah gak pernah. Jadi kalau VT itu di dalam perut saya kayak gini. Jadi gini. Kita tuh biasanya gini, seret, jadi gitu gini.
tangannya tuh, jadi tangan satunya diam, tangan yang ininya muter. Muter di dalam. Kan diem aja udah gitu. Nah, nanti ada porsio, di dalam tuh ada porsio teman-teman. Ini kan nggak ada porsionya ya. Jadi kita tuh ke dalam itu nyari apa? Nyari porsio. Nyari porsio, kalau porsionya bisa dimasukin satu jari, kan kalian tahu bentuk porsio kan kayak gini Iya. ya. Kalau misalnya ternyata dia bisa masuk satu jari, itu bukan satu. Ini dua. Sorry tadi salah ya. Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Ini empat. Ini lima. Ini 6, 7, 8, 9, 10. Jadi semakin lunak semakin tipis. Teman-teman sambil bisa buka YouTube-nya Bidan Yesi, itu Bidan Yesi dijelasin mekanisme pembukaan pakai pantun donat. Oh, berarti tangannya Lunak sih pas kita. Jadi kita tuh VT tuh nggak cuma masuk udah diem tuh enggak. Kita tuh nge-explore di sana, kita mencari porsinya lunak apa enggak, tipis apa enggak, ya. Paham? Oke. Terus selanjutnya apa Mbak? Habis pemeriksaan itu mulai porsio dan servis. iya, tadi udah dinilai. Terus pastikan nah, terus kita lihat juga di sini kan ada nih penyusupan. Penyusupan itu adalah kepala janinnya tuh udah nyampe mana, gitu. Kita lihatnya dari apa sih? Ini nggak kunci ya? Udah emang berarti emang udah rusak nih. Kita lihat nanti ada biasanya itu bisa dilihat kalau pembukaannya udah besar. Misalnya udah pembukaan di atas 5. Kalau VT, teman-teman ini ilmu ya. Kalau kita mau pemeriksaan VT, pemeriksaan kemajuan persalinan itu kita harus minimal 4 jam sekali. Jadi kita nggak boleh VT setiap jam tuh nggak boleh. Kita misal jam 9 udah kita udah VT. Nanti jam 10 ibunya kita VT, kita nggak boleh. Sekarang SOP-nya nggak kayak gitu. Jadi kita kalau mau VT, mau cek kemajuan persalinan itu setiap 4 jam. Kecuali dia udah masuk fase aktif. Misal dia udah pembukaan 8, 9, 10 baru itu boleh sesuai condition. Nah, itu ya, paham ya. Oke, setelah itu kita kalau misalkan itu kan cek molase penyusupan, kita lihat. Misalkan kita raba bayinya. Kalau ini nanti teman-teman belajar di sini. Nih, mana bayinya? Jadi kita pas VT itu kan di sini ya posisinya. Kan bayi itu kan begini posisinya, belum begini kan, nanti kan dia muter ya. Misalkan ini kepala bayi. Kita cek VT. Terus ternyata dia ada molase nggak? Molase itu adalah penumpukan antara ini sutura. 2 sutura itu penumpukan. Kalau misalkan ternyata pas kita VT, kita kan VT. Terus si sutura itu kok kayak numpuk ya? Kalau numpuk itu berarti saya lupa ya. Nanti teman-teman searching ya, untuk molase itu kalau nggak salah, kalau misalkan dia ini normal, tidak ada penyusupan 0. Tapi kalau misalkan dia tuh ternyata tumpang tindih antara sutura tapi masih bisa digeser, pas kita tekan geser dikit tuh dia mau geser, itu dia nilainya 1. Tapi kalau misalkan ternyata dia udah numpuk banget, itu nilainya udah 2. Misalkan dia udah tumpang tindih, terus pas kita coba Mbak tumpang tindih gini. Nah, terus pas kita giniin tuh dia nggak mau gerak, itu udah 2. Tapi kalau misalnya tumpang tindih terus pas kita gerakin dia mau misah, itu 1. Tapi kalau normal itu 0. Jadi pokoknya 0, 1 sama 2 gitu. Kalau nggak salah, nanti takutnya salah-salah, coba searching lagi buat make sure ya. Oke, setelah molase penyusupan udah jelas. Hodge itu nanti teman-teman searching Hodge. Di sini ada, kita patokannya ini si tulang ekor, tapi nanti pada aslinya kita nggak bisa dapat tulang ekor. Jadi kerasanya tuh yang di sini, di yang rasa mentok bawah. Oh ini masih jauh nih, masih di Hodge 4, Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3, Hodge 4. Itu teman-teman PR buat belajar juga ya. Lanjut Mbak, habis pemeriksaan itu apa? Bidang yang membayangkan air ketuban. Nah, itu kita lihat pas saat kita VT. Pas kita VT, kita keluarin sarung tangan. Kita cek di sarung tangan kita ada apa? Ada lendir darah kah? Ada ketuban? Caranya lihat ketuban apa? Kalau ketuban biasanya nggak lengket, dia cair. Jadi kayak basah banget di sini tuh, telapak di sarung tangan tuh. Jadi ada SLTD. Makanya salah satu tanda ibu basah adalah sarung tangan
Sarung tangan di dalamnya positif, STLD. Ya, teman-teman pernah dengar? Belum masuk teori kok. Ya ampun, kasihan banget, semangat ya. Nanti belajar ini ilmu kalian jadi lebih tahu lebih dulu dibanding yang lain ya. Gitu. Terus apa lagi? Setelah itu, saya penilaian arah ketuban. Nah, udah, terus kita buang peng, udah kita lakukan pembersihan. Udah. Terus oke, terus kita penjelasan kepada ibu pas evaluasi. Baik ibu, alhamdulillah telah dilakukan pemeriksaan ya bu. Untuk leukopnya alhamdulillah normal, adiknya punggung sebelah kanan ya bu. Untuk kepalanya juga tidak ada molase, jadi suturannya aman. Sekarang masih di 3, masih agak jauh ya bu. Kemudian untuk ketubannya masih utuh ya bu, belum pecah. Sekarang itu pembukaannya jadi pembukaan 3 misal. Kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjutnya, untuk DJJ adiknya normal. Tadi kan DJJ ya, saya lupa DJJ. DJJ-nya normal ya 134 kali per menit. Nanti untuk selanjutnya akan saya observasi selama 4 jam lagi. Untuk saat itu ibu boleh miring terlebih dahulu, terus sambil untuk menunggu penurunan kepala pada jamnya. Baik ibu, ada yang tanyakan? Jika tidak, saya mohon pamit ya bu. Terus, assalamualaikum ibu. Terus kalian lakukan dokumentasi ya? Ada nggak di checklist? Melakukan pendokumentasi ya? Setelah, nggak ada? Menjelaskan hasil ya? Berarti itu. Berarti udah selesai salah, berarti udah clear. Ya teman-teman?